Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sedaya alhamdulillah kanthi kawontenan sehat wal afiat. Amin. Salam mugi tetep dipun-lipahaken dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita bijak estu pikantuk pitulunganipun wonten ing yaumil akhir. Salajengipun saderengipun adicara menika kita milai, monggo kita awali kanthi maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi keranten maosan basmalah estu kegiatan atau rangkaian kegiatan ing jam menika pikantuk mungkin ridhonipun Allah lan pikantuk berkahipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak ugi ibu-ibu matur suwun juga atas pambiyantunipun arupi napa kemawon tenaga, pikiran, infak, sedekah. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita sedaya dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala lan benjing mugi-mugi pikantuk piwales ingkang langkung sae lan ingkang langkung kathah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Mbak Bilih ingkang ngaos ing injang menika mengke Ustadz Marsono saking MUI Kabupaten Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ketua Takmir, telah sedaya pengurus ingkang sami-sami kita hormati, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Boten wonten ucapan ungkapan ingkang langkung sae kecuali ungkapan syukur wonten ngarsa dalam Allah. Monggo sareng-sareng kita lafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat nggih? Alhamdulillah. Mugi-mugi selalu sehat, kaparingan panjang yuswa ingkang bermanfaat, sedaya usahanipun dipun gambelaken Allah. Amin. Putra putrine solih solihah, suaminya jadi suami yang solih, istrinya jadi istri yang solihah, lan mugi-mugi teng dunya bahagia, teng akhirat mangke sareng-sareng berbahagia di surganya Allah. Amin. Salawat lan salam Allah mugi kalimpah dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula lan panjenengan sami termasuk ingkang pikantuk syafaat benjang wonten yaumul kiamah, sehingga kanthi mekaten mudah-mudahan kula lan panjenengan sami bisa bersama-sama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita awali doa. Bismillahirrahmanirrahim sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian ingkang kula hormati, enjing menika kita akan belajar ngaji sareng-sareng dengan tema janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kula njenengan sami pede
percaya diri, kemudian semakin meningkat keimanannya, semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ikhtiar ingkang kita lampahi termasuk kados setiap Sabtu ingkang dipun fasilitasi kalian masjid. Mugi-mugi menika saya bekto semakin membawa masyarakat khususipun KPR Bukit Selosari Permai alias KPR walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu wilayah termasuk KPR Bukit Selosari Permai ini amanu wattaqau, gelem iman, gelem takwa, Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan kami buka, kata Allah, pintu berkah dari langit dan bumi. Syaratnya apa wau? Amanu wattaqau, gelem iman, gelem takwa. Kalau ndak gimana? Walakin kadzabu. Tapi sayang, kata Allah, ada orang-orang yang mendustakan, mboten purun iman, ndak mau takwa. Maka kalau sudah seperti ini, apa kata Allah? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami timpakan siksa kepada mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. Nauzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, Rasulullah paring kabar gembira, mudah-mudahan kita semuanya termasuk dari bagian yang dikabarkan ini. Beliau bersabda, monggo bersama-sama ikuti kawula. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qana'ahullahu bima atah. Monggo dari depan, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Paling boten pun nyicil qad aflaha. Jamaah sekalian, Nabi memberikan kabar gembira, qad aflaha, sungguh telah beruntung, kata Nabi. Siapa itu? Yang pertama, man aslama, siapa yang telah memeluk agama Islam. Maka alhamdulillah, seandainya jamaah ini ada yang tadinya belum Islam, kemudian mu'alaf menjadi Islam, alhamdulillah. Alhamdulillah, sebagian besar awake dhewe niki lahir dimasukkan kakak, alhamdulillah langsung tertulis agama Islam. Bersyukur itu. Makanya monggo keislaman itu ibarat pohon, supaya tumbuh dengan suburnya harus selalu dipupuk, dan dipupuk. Salah satu pemupuknya adalah yang kita lakukan pagi hari ini. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka dia difahamkan terhadap agamanya. Kosok baleni pripun? Halo? Kosok baleni pripun? Kalau orang yang dikehendaki baik itu adalah orang yang difahamkan terhadap agamanya, berarti kebalikannya, orang yang dikehendaki menjadi orang yang tidak baik adalah orang yang jane ngaku Islam tetapi tidak faham terhadap Islamnya.
Ta'allam Bapak Ibu sekalian, belajarlah kalian. Kenapa? Laisal mar'u yuladu aliman. Kenapa? Tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan pandai. Berarti kula jenengan sami harus memproses diri, mengupgrade diri supaya menjadi orang yang semakin bertambah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga janjinya Allah, jenengan perhatikan saya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Apa yang dilakukan Marsono? Halo? Ini kenapa? Ngangkat HP. Kalau janjinya Allah itu tadi, yarfa'illah, Allah akan mengangkat. Siapa yang diangkat oleh Allah? Alladzina amanu minkum, orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Dan tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu sekalian, akhir dari ayat ini menggunakan darajat, belakangnya pakai alif ta, menunjukkan jamak, menunjukkan banyak, bahwa orang yang beriman dan berilmu diangkat derajatnya tinggi-tinggi, diangkat derajatnya oleh Allah ke dalam derajat yang sungguh mulia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan ngeten, Pak, lelehku sinau lagi umur swidak Dipun jawabane ora apa. Nggih. Pak, tapi aku sik blekak-bleku Belajar ngaji, belajar maca Quran, blekak-bleku, insyaallah oleh-olehane pahalane double. Kok ngoten, Pak? Ya, yang pertama dia mau belajar, dan yang kedua dia sabar dengan blekak-blekuknya. Soalnya napa? Sok-sok penyakite orang belajar, begitu dia merasa tidak bisa ngimbangi teman-temane, akhirnya mundur teratur. Akhirnya malah meninggalkan proses belajar. Bapak Ibu sekalian, monggo semuanya by proses, dan monggo ini diyakini, Allah tidak sekedar menilai hasil yang kita lakukan, tetapi Allah menilai setiap proses dari yang kita lakukan. Pak, prosesnya untuk jadi orang ikhlas memang tidak mudah. Nyun pangapunten jenengan sedekah, kon langsung ikhlas, kira-kira pripun? Ya mungkin awalnya dipaksa, tahap berikutnya terpaksa, tahap berikutnya terbiasa, insya Allah terbiasa, lama-lama menjadi ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Nah, jangan sampai berhenti pada tahap terpaksa. Wis terpaksa mandek niki kacau. Makanya ibu-ibu nyuwun pangapunten nggih, kalau ada temannya baru memproses diri, latihan nganggo jilbab gitu misalkan nggih, ora usah dilokne. Monggo Bu Nyai, ngoten nggih, niki lambe kedawan. Jelas dia baru berproses mau belajar pakai busana yang muslimah. Lah kok dadak dilokne? Nggih. Jelas-jelas dia bukan Bu Nyai kok dinyelokne Bu Nyai. Ya itu kan makjeleb gitu bahasanya WA. Bapak-bapak alhamdulillah yang sudah terbiasa di masjid, alhamdulillah disyukuri dan mudah-mudahan istiqomah. Pak, lek wonten orang yang baru belajar ke masjid, nyun sewu nggih, ora usah muni dengaren no Kang. Dengaren no Kang. Niku ketoke kan bahasa biasa, tapi nyelekit niku. Nggih, ndak usah begitu nggih.
justru kita berikan motivasi, kita dampingi mereka supaya mereka terus istiqomah bersama-sama kita. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, janjinya Allah kepada orang yang beriman bahwa Allah menjanjikan pahala yang besar kepada orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Maka bisa dilihat di surah Az-Zumar ayat 10. Proses dados tiang sabar nyun pangapunten tidak semudah membalikkan tangan. Bapak menjadi suami yang sabar butuh berapa tahun, Pak? Ngadepi istri? Lho sing jawab kok mriko nggih. Ibu jenengan belajar menghadapi suami butuh berapa tahun untuk sabar? Sampai nek niki tesih saged ngeten niki belum terlalu. Nanti kesabaran kita benar-benar akan diuji oleh Allah ketika kula jenengan sami leh mlaku wis ora jejeg. Lek lungguh gampang. Ini nanti yang sesungguhnya ketika berproses seret sampai nanti kita menua, ketika sudah usia 70 ke atas, maka nyuwun pangapunten. Kemarin ada yang tanya ke dokter, "Dok, tangan kula niki sok-sok kok griming-griming," ngoten nggih. Sok-sok kok jimpe kesemutan. Sama dokter dijawab, "Pak, niku penyakit WW." Kok enek dok penyakit WW? Yo wis wayahe, ngoten nggih. Karena faktor U tidak bisa dibohongi. Makanya kenapa Nabi ngajarkan jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Soalnya apa? Mengkele awake dhewe sudah pada tahap sakit mesti kakean alasan. Aku jane yo pengen melu pengajian ning. Loh, hati-hati nggih. Kenapa? Karena kita pada tahap yang sudah seperti itu. Maka jamaah sekalian, innallaha ma'as-sabirin itu janjinya Allah. Kula jenengan sami ketika sampai kepada tahap yang namanya orang yang sabar, maka Allah akan membersamai kita. Jenengan tadi untuk kesini jadwalnya subuh kan 4.27 nggih tadi jadwalnya subuh. Jenengan pasti sudah memulainya, ada yang sudah jam 3 sudah memulai. Alhamdulillah. Maka monggo itu membutuhkan kesabaran tingkat tinggi, apalagi ketika nyun pangapunten nggih, nyun pangapunten. Kadang-kadang di antara anggota keluarga kita belum bisa memberikan support kepada kita. Sok-sok malah kalau tidak hati-hati, kemudian malah justru dari keluarga sok-sok malah ngerendeti. Makanya kita penting, tadi salah satu doa yang saya baca, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Niki yang sering diajarkan Pak Fadlan kepada para manten dan juga kepada para keluarga manten. Kenapa? Ini menjadi penting. Keluarga yang kita idam-idamkan sakinah, mawaddah, warahmah, itu endingnya harapannya qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu menyedapkan mata. Lek dirasakne nganggo ati, nyenengne ati, didelok nganggo mata, nyegerne mata, dirungokne nganggo kuping, nyenengne kuping. Niku lek nyun sewu rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi lek rumah tangganya bermasalah,
dirasakne nganggo ati mana sati, didelok nganggo mata nyepet-nyepeti, dirungokne kuping mbrebek-mbrebeki. Nauzubillah min dzalik. Nomor kali Bapak Ibu sekalian, janji Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada orang yang Islam tadi dari 3 yang disabdakan Rasulullah tadi baru saya sebutkan 1 ya, qad aflaha man aslama. Kemudian yang kedua waruziqo kafafa. Saya balik ke situ dulu mumpung ingat. Orang yang dianugerahi oleh Allah rezeki yang cukup. Kenapa tidak disebutkan yang kaya? Kenapa Bapak Ibu alasannya? Yang kaya belum tentu cukup. Kok bisa? Ya, banyak orang kaya tapi hidupnya tidak bahagia karena kebutuhannya memang luar biasa. Alhamdulillah kita mungkin dikasih Allah rezeki sebulan gajinya hanya 5 juta misalkan. Alhamdulillah. Cukup nggih? 5 juta cukup nggih? Mboten nek kurang mengke ben 10 juta ngoten lho. Cukup nggih? Tergantung leh ngecakne. Lele awake dhewe gaya hidupnya sering besar pasak daripada yang guling Pak. Cagake guling omahe roboh kendele guling. Makanya maaf kalau kemudian ada yang mengambil sikap ben kendele orang guling. Akhirnya maaf nggih, sekarang yang lagi ngetren kan judi online ya. Hampir semua masyarakat terkena oleh ini. Maksudnya semua lapisan masyarakat. Orang-orang yang pinter, orang-orang yang maaf nggih punya kedudukan, rakyat biasa, semuanya kena sekarang. Makanya harus hati-hati nggih, anak-anak dikasih tahu betul supaya tidak masuk ke ranah itu. Kenapa Allah melarang perjudian itu? Jelas. Kalau kemudian ada orang mengatakan lek kolomben, oh gimana sewu oleh 20.000. Bayangkan sewu oleh 20.000. Masih bolak-balik muni jadukno, ngoten nggih. Soale napa? Bandare ya pinter. Nyun sewu nggih, akeh blesete timbang oleh. Sehingga awake dhewe digiring untuk semakin penasaran dengan itu. Itu bahayanya perjudian. Maka alhamdulillah Bapak Ibu, ketika kula jenengan sami dikaruniai oleh Allah rezeki berapapun, usahakan mudah-mudahan itu menjadi cukup. Amin ya rabbal alamin. Nggih, wayahe anak bayar sekolah siap. Wayahe istri nyuwun perhiasan alhamdulillah saged. Bapak pengen dahar amis-amisan tersedia. Pak lho senengane amis-amisan terus gampang. Jenengan siapi baskom, dikek dhuwur meja, kei banyu cemplungi lele sitok. Ngoten nggih, mengke kok ketoke, "Ma, amis-amisane ndi pundi astone jenengan, Pak?" Terus digeret dicemplungne baskom terus kon ngambu. Nek niki mengke dipraktekne ibu kula digeruduk bapak-bapak niki nggih. Jangan ya Bu ya, jangan. Wa qana'ahu Allahu bima atah. Yang ketiga kata Nabi yang akan beruntung adalah orang yang qanaah. Berapapun yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya diterima dengan ridho, diterima dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman adalah menjanjikan tambahan nikmat bagi orang-orang yang selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Jika kamu bersyukur kata Allah, nyun sewu, mungkin jenengan buka ya suratnya di surat Ibrahim ayat 7 ya. Di sana ada lamut taukid pada kata-kata la azidannakum.
Termasuk ketika wala in kafartum inna adzabi la syadid. La-nya itu disebut lamut taukid, lam penekanan. Jika kamu bersyukur kata Allah, maka sungguh akan aku tambah nikmat-nikmatku kepadamu. Itu janjinya Allah. Tapi kalau kamu malah mengambil langkah kufur yang sudah diberikan oleh Allah tidak disyukuri, maka apa kata Allah? Inna adzabi la syadid. Sesungguhnya siksaku sangat pedih. Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau bersabda, monggo kita simak sama-sama. Pertama, jadilah orang yang wara', maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Wara', mudah-mudahan masih kemutan panjenengan. Saya pernah membuat ilustrasi di sini. Ketika jenengan lagi berjalan, di depannya ada duri. Apa yang kita lakukan? Ribet yang dilakukan? Kita ambil durine kata. Kesel mungkin jenengan. Nah, golek dalan liya, dalane namung niku. Disapu, mosok arep mlaku dadak nggawa sapu. Apa kata mbah-mbah kita? Sak bejo-bejane wong kang lali tetep isih bejo wong kang eling lan waspada. Wara pakai ain nggih, itu orang yang hati-hati dalam hidupnya. Contoh, ketika kita makan, monggo belajar dari lebah. Lebah itu yang dimakan apa Bapak Ibu? Saripati bunga. Artinya apa? Seorang mukmin harus selektif. Makanan yang masuk ke dalam tubuhnya bukan hanya dari segi gizinya, tetapi monggo perhatian terhadap segi halal haramnya. Kenapa? Sesuatu yang masuk ke dalam perut kok itu sesuatu yang haram, fannaru aulabi, maka neraka yang paling pantas bagi pemilik perut itu. Nauzubillah min dzalik. Jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Jadi tadi sudah diterangkan qanaah, ben qanaah pripun, ben dadi orang yang bersyukur pripun, monggo belajar menjadi orang yang qanaah. Ya sudah, Allah memberikan kepada kita, kita maksimalkan itu. Mudah-mudahan jenengan masih ingat yang saya terangkan sebelumnya di surah Al-Hadid, surat ke-57 ayat 23. Masih ingat nggih? Alhamdulillah, delok menengi ketok lek lali. Kula eling mawon likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Ini sampai suruk sekalian nggih. Nggih, suruknya jam 5.4 sekian, 46 ya. Bapak Ibu sekalian, Allah menyampaikan di Al-Hadid surat ke-57 ayat 23 ini, likaila taksau ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu bersedih atas apa yang luput dari kalian. Nyun sewu, awake dhewe karepe ati mesti pengene duwite oke, omahe magrong-magrong koyok tanggane, ngoten nggih? Nah, bojone yakin Pak jenengan. Kok jawab bojone ukeh niku? Yakin. Sawae Allah. Itu kan pengennya kita. Tapi suatu ketika kita akan dihadapkan oleh Allah, pengennya sugih, pengennya duwite ukeh, ternyata duwite ojo ora duwe ya. Sithik ngeten nggih ora patek oke. Ya, pengene omahe magrong-magrong, alhamdulillah omahe tipe. Pengene sawayombo ternyata sak kedhok wae ora duwe, ngeten nggih. Pengennya istrinya solihah, suaminya solih, suaminya ganteng, istrinya cantik, ternyata
belum sesuai dengan harapan. Apa kata Allah? Likaila taksau, agar kalian tidak terlalu bersedih. Tetapi wala tafrahu bima atakum, ketika semua itu diberikan oleh Allah, wala tafrahu, lehmu seneng ojo kebacut. Soalnya apa? Lek kebacut arahnya nanti kepada sombong. Maka ayatnya ditutup, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak suka orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Bapak Ibu, sombong mawon ora oleh apa meneh somse. Paham nggih? Sombongnya ora oleh apa meneh somse. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, orang yang beriman dijanjikan oleh Allah ketika dia sedang berinfak akan mendapatkan balasan imbalan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mangke dibuka surah Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, dan apa yang kamu infakkan Allah Ta'ala akan menggantinya. Yakin? Yakin? Bahkan cara Allah mengganti dahsyat. 1.000 rupiah diganti pinten Bapak Ibu oleh Allah? Oke, men 7 juta nih. 700.000. Al-Baqarah 261 ya. Jenengan ngeleboni kota amal 1.000, Allah nyiapkan 700.000. Jane. Napa Bu? Jane. Janjinya Allah begitu. Maka nyun pangapunten, kata Allah di ayat ini tadi, Allah akan memberikan balasan kepada orang itu. Kemudian jamaah sekalian, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun 2 malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Monggo belajar yakin. Ini yang menyampaikan malaikatnya Allah. Ketika turun melihat orang yang berinfak di pagi hari, malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah pengganti atas apa yang dikeluarkan. Yang berdoa malaikat kira-kira makbul betul? Pasti makbul. Maka tidak usah berpikir bahwa kemudian kita akan jatuh miskin dengan infak, dengan sedekah. Tadi takmir sudah menyampaikan, matur suwun kepada jamaah yang sudah memberikan sedekahnya dalam bentuk yang ada di depan. Makanya kalau yang lain sudah ikhlas memberi, yang lain harus ikhlas menerima. Termasuk yang sewu, jangan sampai membuang makanan supaya tidak mubadir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Yang keempat, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa siapapun yang mengingat Allah, maka Allah akan mengingat orang itu. Di Al-Baqarah 152, mungkin bisa dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku, jangan jadi orang yang kufur. Kula pernah memberikan contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mengajari para sahabat agar dosanya diampuni Allah. Apa kata beliau? Pas beliau lagi jalan bersama sahabat, beliau membawa tongkat. Tiba-tiba tongkatnya dipukulkan di pohon. Apa yang terjadi? Daun yang kering itu rontok. Apa kata Nabi? Sahabat, lek kamu pengen dosa-dosamu diampuni Allah, rontok seperti rontoknya daun yang kering dari pohonnya, maka sering-seringlah membaca tasbih. Apa itu? Ulang gini apa bacaannya? Subhanallah. Sering-seringlah membaca tahmid. Alhamdulillah. Sering-seringlah membaca tahlil.
la ilaha illallah. Sering-seringlah membaca takbir. Allahu Akbar. Berarti kalau digandeng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kelima, jamaah sekalian, Allah menjanjikan orang beriman yang bertawakal, Allah akan mencukupi rezekinya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Tawakal itu apa? Jenengan lihat saya, posisi saya lek ngeten iki. Nah, ini namanya saya ngapain? Senden, bahasa Indonesianya menyandarkan diri. Bapak Ibu sekalian, kemarin pagi saya sampaikan di Masjid Agung, siapa sih di antara kita yang tidak punya masalah? Semuanya pasti punya masalah. Rumus untuk menyelesaikannya itu ABC singkatannya. Apa itu? A-nya akui bahwa oh iya, saya lagi diuji Allah. B-nya apa? Berikan waktu atau jeda untuk kita mengevaluasi kenapa hal itu terjadi pada diri kita. C-nya silahkan curhat. Kepada siapa? Pertama tentu kepada Allah. Yang kedua boleh kepada sesama manusia, dengan catatan yang dicurhati adalah orang yang amanah. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, Allah menjanjikan orang-orang yang berbuat baik bahwa hidupnya akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan buka mangke surah An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibah. Siapapun yang berbuat baik dilandasi karena iman, maka Allah akan memberikan penghidupan kepada orang itu dengan penghidupan yang layak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Syakur, kami bersyukur kehadirat-Mu ya Allah. Di pagi hari ini Engkau bangunkan kami, Engkau berikan kesempatan kami untuk beribadah, beramal soleh di pagi yang mulia ini ya Allah, di Masjid Al-Mujahidin ini ya Allah. Ya Allah, anugerahi kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang Engkau terima. Ya Allah, ya Ghafar, ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah terlalu banyak dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri suami kami, dosa anak-anak keturunan kami, dosa para pemimpin kami, dosa saudara-saudara kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat. Rabb, anugerahi kehidupan dunia kami, hidup yang penuh kebahagiaan. Mudahkan urusan kami ya Allah, urusan rumah tangga kami ya Allah, urusan pekerjaan kami ya Allah, urusan pendidikan anak cucu kami ya Allah. Wabil khusus mudahkan urusan ibadah kami kepadamu. Sekiranya Engkau memberikan ujian kepada kami ya Allah, kami yakin itu semua tidak lain untuk mengangkat harkat dan martabat kami. Kami tetap memohon kehadirat-Mu ya Allah. Berilah kami jalan keluar atas setiap permasalahan hidup yang kami hadapi. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati,
teguhkan hati kami agar senantiasa berada di atas agamamu. Ya Allah, anugerahi seluruh jamaah ini ya Allah agar memiliki hati yang bersih dan sehat. Dengan hati yang bersih dan sehat ya Allah, jadikan kami semua saling mencintai, bukan saling mencaci maki. Jadikan kami saling menyayangi, bukan saling menyakiti. Jadikan kami semuanya saling tolong menolong, bukan saling mendolimi. Jadikan kami gemar melaksanakan silaturahmi, bukan memutus tali silaturahmi. Rabb, anugerahi kehidupan akhirat kami kelak, hidup yang penuh kemuliaan dan kehormatan. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang solih solihah. Ya Allah, berkumpulnya kami di pagi hari ini di masjid ini ya Allah, jadikan sebab Engkau mengumpulkan kami semua kelak di surgamu ya Allah. Jauhkan kami dari nerakamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحسنى تسبح له الأكوان
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي الأبصار. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي الأبصار. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوم الرضا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوم الرضا. فارتجي دوم الرضا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. ربنا حي رقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا حي رقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوم الرضا. ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوم الرضا. فارتجي دوم الرضا. illallah ma lana rabbun siwa.
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي الأبصار ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي الأبصار ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوم الرضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوم الرضا فارتجي دوم الرضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى